Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Anissa Mardi di program Lensa Berita, membahas berita aktual dan terpercaya. Pemirsa, suhu panas di bulan lalu hingga sekarang masih sangat terasa. Meski sudah 2 hari yang lalu hujan sudah mulai mengguyur beberapa daerah. Hari ini cuaca di Makassar begitu terik. Bahkan beberapa di wilayah di Indonesia mengalami cuaca ekstrem belakangan ini. Ternyata pemanasan global mempunyai kontribusi atas kenaikan suhu panas yang terjadi di Indonesia. Lantas bagaimana kondisi di Makassar saat ini? Dan apa yang bisa kita antisipasi? Kita telah terhubung reporter yang berada di lokasi, Andi Nur Reskiana. Terima kasih Anissa Mardi. Pemirsa, saat ini saya tengah berada di Jalan Arwe Pala, Makassar. Pemirsa, cuaca hari ini di Makassar memang sangat panas. Siang ini saja suhu telah mencapai 33 derajat Celcius, namun terasa seperti 38 derajat Celcius. Tak hanya di Makassar, beberapa wilayah di Sulawesi Selatan juga mengalami hal serupa. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai cuaca ekstrim ini, saya telah mewawancarai seorang narasumber. Apa pandangan Siro mengenai cuaca hari ini? Kalau pandangan saya cuaca hari ini tuh sangat panas ya, bikin keringatan kalau dalam rumah. Terus apa dampak yang Siro rasakan dengan adanya cuaca yang ekstrim ini? Kalau dampak mungkin seperti yang tadi saya bilang, yang bikin keringatan, kita di kamar walaupun AC-nya nyala atau kipas nyala, kita tetap kayak kepanasan gitu, jadi haus terus, dehidrasi seperti itu. Apakah Siro mager keluar rumah? Iya, kalau cuacanya panas seperti ini, saya biasa jadi mager keluar, soalnya kan panas gitu. Jadi saya lebih sering di rumah, tidak beraktivitas, jadinya tidak produktif gitu. Saya juga ini karena cuacanya saya juga jadi sakit, jadi ini batuk toh karena cuacanya yang terik gitu. Saya juga jadi beringus karena itu cuaca tadi. Cuaca panas yang melanda sejumlah daerah yang ada di Indonesia tak terkecuali Makassar, sukses membuat banyak orang mengeluh kepanasan. Sulit untuk tidak mengaitkan labilnya perubahan cuaca yang kerap kita alami dengan tren global warming, yang tentu dampaknya tak bisa terbendung. Di tengah kenaikan suhu ekstrim di Indonesia, panas berkepanjangan dengan intensitas tinggi beresiko terhadap kesehatan lansia dan anak, dua kelompok masyarakat yang rentan akan kenaikan suhu. Menanggapi tentang cuaca ekstrim yang terjadi, pihak BMKG angkat bicara. Halo Sobat BMKG, jumpa lagi dalam program update terakhiran cuaca Indonesia yang berlaku Kamis 11 Juli 2024 bersama saya Nurul Tazaro. Berikut informasi selengkapnya. Suhu udara umumnya berkisar antara 14 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 50 hingga 100%. Selanjutnya, untuk Pulau Sulawesi diperkirakan cuaca berawan di kota Kendari dan Makassar, hujan ringan terjadi di kota Gorontalo, Mamuju, dan Palu, serta waspadai hujan petir di kota Manado. Dari Januari 2024, BMKG telah mewanti-wanti kenaikan suhu ekstrim di Indonesia. Pihaknya mengatakan bahwa di tahun 2024 jauh lebih panas ketimbang tahun 2023. Fenomena El Nino dan perubahan iklim memicu peningkatan suhu pada tahun lalu. Peningkatan panas di dunia semakin mendekati batas yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Paris. Perjanjian Paris yang telah diadopsi oleh hampir 200 negara utamanya ditujukan untuk menjaga peningkatan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat Celcius di atas level pra-industri dan membatasi kenaikan suhu tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius di atas level pra-industri. Namun pada kenyataannya dunia setiap tahunnya semakin mendekati batasan yang telah ditetapkan tadi. Yang paling penting yaitu masyarakat harus memahami resiko yang ada, harus bisa mengatasi atau menghindari resiko terpapar matahari. Dengan menggunakan tabir surya yang memiliki SPF minimal 30, gunakan keseluruhan kulit 15 menit sebelum beraktivitas di luar ruangan. Kenakan pakaian yang menutupi kulit dengan bahan yang tipis
Hindari pakaian dengan bahan yang tebal. Gunakan topi atau baju lengan panjang. Minum air putih yang cukup minimal 2 liter per hari untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. Dari Makassar, Andi Nureskiana melaporkan. Pemanasan global dapat memberikan dampak besar terhadap spesies ikan. Tentunya juga dapat memengaruhi pendapatan tangkapan ikan dari para nelayan. Kami telah terhubung oleh reporter Widya Ramadhani yang sedang berada di lokasi. Ya, pemirsa, saya sudah berada di lokasi, tepatnya di Kampung Nelayan. Para nelayan di sini merasakan langsung dampak dari perubahan iklim. Seperti yang Anda lihat, laut di sini semakin surut. Hal ini disebabkan oleh kenaikan permukaan laut akibat pemanasan global. Para nelayan kesulitan untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan. Mereka harus melaut lebih jauh ke tengah laut yang tentunya membutuhkan biaya yang lebih besar. Baik pemirsa, di sini saya sudah bersama dengan salah satu nelayan, yaitu dengan Bapak siapa Pak? Bapak Nurdin. Baik, dengan Bapak Nurdin. Di sini kami ingin mempertanyakan perihal bagaimana perubahan cuaca ini mempengaruhi pendapatan nelayan, Pak. Ngaruh, soalnya kalau hujan tidak bisa mencari. Berarti kalau hujan itu Bapak tetap keluar mencari ikan atau bagaimana, Pak? Tetap keluar. Iya. Soalnya kalau sudah ambil bahan harus keluar es kan, kalau tidak keluar kan cair toh. Bagaimana kalau angin kencang itu, Pak? Tergantung dari ini, kalau masuk tidak terlalu kencang terus keluar. Kalau anu singgah di pulau kah? Tunggu dulu baru keluar lagi. Lanjut. Baik, pertanyaan selanjutnya itu Pak, apakah kalau misal hujan atau kencang angin, apakah pendapatan ikan Bapak berkurang? Berkurang. Soalnya kalau sementara mencari, kalau hujan kencang angin, istirahat dulu. Tunggu sampai reda baru. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Semoga pekerjaan Bapak lancar dan pendapatannya semakin meningkat. Terima kasih Pak. Pemanasan global menyebabkan perubahan pola cuaca yang ekstrim. Sering terjadi badai dan gelombang tinggi yang merusak perahu dan alat-alat tangkap ikan para nelayan. Situasi ini tentu saja sangat memprihatinkan. Para nelayan yang menjadi sumber protein masyarakat banyak kini harus berjuang untuk bertahan hidup. Diperlukan upaya global yang serius untuk mengatasi masalah pemanasan global. Kita semua harus bahu-membahu untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga kelestarian lingkungan. Demikian laporan saya Widya Ramadhani dari Kampung Nelayan, kembali ke studio. Kendaraan yang terjebak di kemacetan mengeluarkan gas buang yang kaya akan karbon dioksida dan metana. Gas-gas ini terperangkap di atmosfer yang menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global pada gilirannya dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti naiknya permukaan laut, cuaca ekstrim, dan perubahan pola curah hujan. Karena itu, pentingnya untuk mengatasi kemacetan dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan penggunaan transportasi publik seperti bus, kereta api, dan sepeda. Pemerintah juga harus berinvestasi dalam infrastruktur yang ramah lingkungan, seperti jalur sepeda dan jalur khusus untuk bus. Kemacetan dan efek rumah kaca adalah dua isu yang kompleks yang saling terkait. Kita semua harus bekerja sama untuk menemukan sebuah solusi yang dapat mengatasi masalah dan melindungi lingkungan untuk generasi mendatang. Terima kasih telah menyaksikan Lensa Berita. Sampai jumpa di Lensa Berita berikutnya untuk berita-berita aktual dan terpercaya. Saya Anissa Mardi, pamit undur diri.